Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang algoritma Grid Common Divisor. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Imam Asyhari, NIM saya 13011700014 dari kelompok 8, mata kuliah Analisis Kompleksitas Algoritma, kelas IF 43 GAB 01. Nah, pada hari ini tujuan kita adalah untuk mengetahui algoritma mana yang lebih efisien, algoritma Grid Common Divisor rekursif dan algoritma Grid Common Divisor iteratif. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang algoritma Grid Common Divisor rekursif menggunakan metode Euclidean. Nah, metode ini kan metode Euclidean ini sebenarnya metode yang cukup umum untuk digunakan dalam GCD. Nah, di sini kita melihat ada fungsi yang mengeluarkan nantinya output integer, di mana fungsi ini bernama fungsi rekursif Euclidean. Nah, inputannya adalah integer A dan B. Terus di dalam fungsi ini terdapat percebangan, yaitu ketika B sama dengan 0 akan mengoutputkan A. Dan ketika tidak sama dengan 0, maka akan mengulangi fungsi rekursif Euclidean di mana inputannya adalah B, A mod B. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rekursif adalah sebuah proses yang memanggil kembali fungsi tersebut. Tuh. Nah, dari sini kita bisa melihat ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ketika B sama dengan 0 dan ketika B tidak sama dengan 0. Nah, untuk membuktikan algoritma ini mungkin kita ada baiknya menggunakan sebuah contoh kasus. Nah, untuk contoh kasusnya, jika diberikan inputan 12 dan 8, harusnya kan GCD dari kedua angka tersebut adalah 4, atau faktor persekutuan terbesar dari kedua angka tersebut, yaitu 12 dan 8 adalah 4. Nah, untuk algoritma yang tadi, untuk algoritma yang sudah kita jelaskan di awal tadi, yang algoritma GCD rekursif menggunakan Euclidean, apakah algoritma tersebut benar atau tidak? Nah, di sini kita akan memasuki proses pembuktian kebenaran. Nah, yang pertama kita harus mengetahui bahwa klaimnya adalah algoritma ini membuktikan GCD dari angka dan 12 adalah 4. Nah, untuk basisnya sendiri adalah A dan B. Untuk pembuktiannya kita menggunakan langkah induksi di mana yang pertama di sini ada proses langkah pertama ya, perulangannya rekursif Euclidean 12,8 dengan inputan 12 dan 8 gitu. Nah, kenapa di proses kedua yang terjadi adalah pemanggilan rekursif Euclidean 8,12/8 karena di awal kita sudah tahu bahwa ketika B tidak sama dengan 0, maka dia akan memanggil fungsi rekursif Euclidean lagi. Nah, di sini di langkah kedua ini telah dimasukkan bahwa rekursif Euclidean 8,12/8 yang hasilnya menghasilkan rekursif Euclidean 8,4. Nah, 8,4 ini jika kita ketahui bahwa 12 adalah 1 kali 8 plus 4. Nah, ini adalah bagian dari cara untuk mengetahui GCD. Nah, setelah itu karena B-nya belum sampai dengan 0, maka fungsi tersebut tetap dilanjutkan. Maka terulang lagi, rekursif Euclidean 4, 8 mod 4, menghasilkan rekursif Euclidean 4,0. Di mana yang kita ketahui bahwa 8 sama dengan 2 kali 4 plus 0. Nah, untuk fungsi keempat, dia masih memanggil fungsi rekursif Euclidean dengan inputan 4,0 sama dengan 4. Kenapa sama dengan 4? Karena seperti yang kita ketahui di percabangan yang tadi kita lihat di algoritma, ketika B telah mencapai 0, maka yang harus dikeluarkan adalah A. Nah, di sini A-nya adalah 4. Jadi, untuk algoritma yang rekursif, GCD rekursif, akan menghasilkan output jika telah untuk kasus ini ya, untuk kasus angka 12 dan 8 akan menghasilkan output setelah melewati 5 kali proses. Nah, setelah itu ketika kita udah tahu bahwa ternyata
Setelah diberikan contoh kasus ternyata algoritma ini benar, maka kita harus melihat bagaimana kompleksitas waktu dari algoritma di atas. Nah, untuk kompleksitas waktu sendiri ada beberapa hal yang harus kita tahu. Yang pertama adalah input size. Input size adalah apa sih parameter dari algoritma tersebut. Nah, untuk input size sendiri di sini adalah A dan B. Terus selanjutnya adalah basic operation. Operasi apa, operasi dasar apa yang digunakan dalam algoritma tersebut. Nah, untuk mengetahui basic operation itu kita harus melihat di dalam algoritmanya pada bagian pada bagian mana dia menggunakan sebuah operasi. Nah, di sini kan untuk kasus rekursif ini dia menggunakan operasi A mod B ya, A mod B ketika kondisi B tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tahu basic operation-nya, kita harus melihat TN. Nah, untuk TN sendiri kita harus memperhatikan algoritma lagi, perhatikan bagian looping, karena B tidak boleh sama dengan 0, maka untuk pemanggilan akan terus berjalan sampai B sama dengan 0. Hasil dipengaruhi oleh inputan A dan B, karena di sini kan ada input size A dan B, makanya hasil dari TN ini sangat dipengaruhi dari inputan A dan B. Kemudian, semakin besar jumlah A dan B, misalnya B tidak sama dengan 0, maka akan semakin lama proses yang dibutuhkan. Terus proses akan berjalan hingga A mod B menghasilkan B sama dengan 0. Jadi untuk TN sendiri sama dengan AN mod BN. Nah, untuk relasi recurrent, karena kita sudah tahu bahwa tadi algoritma ini akan terus berjalan, maka hasilnya adalah sigma Bn sama dengan 0, A mod B. Terus untuk order of growth sendiri, karena algoritma ini dipengaruhi oleh input size-nya, dari jumlah inputan yang dimasukkan sangat bergantung dari situ, maka order of growth-nya adalah 1. Nah, mungkin itu untuk algoritma rekursif GCD menggunakan metode Euclidean. Nah, selanjutnya untuk algoritma yang kedua adalah algoritma fungsi iteratif Euclidean, di mana outputannya nanti tetap integer dengan inputan A dan B, integer juga. Di sini kita memasukkan kamus baru, namanya var_n1, yang di assignment A di assignment ke N1, dan kita ada var_n2 di assignment B. Nah, untuk perulangannya, while N2 tidak sama dengan 0, maka var TMP sama dengan N2. Jadi, nilai N2 itu dimasukkan ke TMP, terus N2 itu dimasukkan angka hasil dari N1 mod N2. Nah, N1 itu di assign-nya TMP. Setelah itu kita return N1. Nah, hal yang harus diperhatikan di sini adalah bagian while-nya, karena ketika N2 atau yang setelah di-assign dengan B itu tidak sama dengan 0, maka terjadi assign ke beberapa titik. Yang pertama, titik pertama tadi TMP yang di-assign N2, terus ada lagi N2-nya di-assign dengan N1 mod N2 atau persen N2, N1-nya di-assign nanti TMP. Nah, seperti hal yang tadi, untuk mengetahui algoritma mana yang efisien, jadi saya menggunakan contoh kasus yang sama. Diberikan inputan 12 dan 8, harusnya GTD dari angka tersebut adalah tetap 4. Nah, untuk algoritma yang di atas, mungkin kita lihat penulisannya agak panjang, tapi kalau kita membuktikan kebenaran dengan metode pembuktian kebenaran, yang pertama, kita lihat lagi klaimnya apa, membuktikan GCD dari angka 12 dan 8, menghasilkan 4. Nah, terus basisnya sama, A dan B. Nah, yang berbeda untuk pembuktian kebenaran dari kedua algoritma ini adalah ada perbedaan di langkah induksi. Untuk yang pertama, A itu sama dengan 12, B sama dengan 8. Terus dimasukkan ke dalam fungsi iteratif Euclidean 12,8. Nah, setelah itu karena N2-nya atau B-nya ini tidak sama dengan 0, maka N1 di assign 12, N2 di assign 8. Nah, karena N2 tidak
sama dengan 0 di proses perulangan ketiga atau langkah ketiganya, N2 sama dengan 0, maka untuk while tadi adalah benar, terus masuk ke proses TMP-nya itu di-assign 8, N2-nya di-assign 12, dan mod 8, 12 mod 8, dan N1-nya di-assign 8. Nah, terus karena kita tahu bahwa N2 belum sampai 0, maka masuk ke perulangan selanjutnya. Karena perulangan ini akan terus berjalan sampai N2-nya sama dengan 0. Nah, untuk yang selanjutnya N2 tidak sama dengan 0, maka masih benar, while-nya masih berjalan, maka TMP dimasukkan 4, N2 dimasukkan 8, mod 4 sama dengan 0, dan N1-nya 4. Nah, karena N2-nya tidak sama dengan 0, dan kondisi tersebut adalah kondisi salah, maka iterasinya di stop. Nah, setelah itu untuk N1 yang terakhir akan di-outputkan menjadi hasil output dari fungsi tersebut. Jadi terdapat 6 langkah. Nah, perbedaannya tadi dengan algoritma yang sebelumnya adalah algoritma sebelumnya cuma menggunakan 5 langkah untuk kasus yang sama. Nah, selanjutnya bagaimana kompleksitas waktu dari algoritma di atas. Nah, untuk kompleksitas waktu sendiri mungkin cukup sama ya dengan algoritma rekursif, namun di sini yang perlu kita perhatikan adalah proses dari input size, basic operation, TN, AN mod BN tetap sama, relasi recurrent-nya sama karena algoritma ini masih dipengaruhi oleh nilai inputan. Artinya untuk kompleksitas waktu sendiri sama dengan algoritma yang sebelumnya. Terus apa sih yang dapat disimpulkan dari kedua algoritma tersebut? Nah, dari kedua algoritma di atas, keduanya telah terbukti dapat menghasilkan FPB yang benar berdasarkan input yang diberikan. Perbedaan dari keduanya adalah proses penulisan dari algoritma, di mana algoritma rekursif lebih pendek dibandingkan dengan algoritma iteratif. Perbedaan yang paling mencolok adalah dari segi pemrosesan algoritma, di mana meskipun inputannya sama, algoritma rekursif memiliki efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan algoritma iteratif. Salah satu pembuktiannya adalah lebih efisien karena algoritma rekursif hanya mengambil 5 langkah dan algoritma iteratif menggunakan 6 langkah dengan kasus yang sama. Nah, karena kita sama-sama tahu order of growth-nya adalah 1 karena kedua algoritma ini sangat bergantung dengan inputan, maka yang untuk mengetahui efisiensinya kita lihat dari step-step yang sudah kita lakukan tadi berdasarkan kasus yang sama. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.